ke-6 Maya Lestari, yang ke-7 Nurhaliza, yang ke-8 Oda, yang ke-9 Ramandani, yang ke-10 Olivia Putri Febriana, yang ke-11 Salsa Norsipa, yang ke-12 Silti Bulkis, 13 Siti Rahmah, 14 Wajia Faturrahman, 15 Yudit Septia Marini. Untuk materi yang pertama, saya persilahkan untuk teman saya, Junia, membacakan materinya. Kepada Junia, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam. Islam itu sendiri adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam dapat disebut agama yang mengimani satu Tuhan yang berpedoman pada kitab Al-Quran. Next. Mohon maaf, memotong. Suaranya kresek-kresek. Bagus aja suaranya, Sya. Oke, maaf. Mungkin jaringan saya. Iya, betul ya. Suaranya itu ada serak-seraknya gitu ya. Nah, itu dicek apakah akunnya atau memang headsetnya gitu ya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nurhaliza. Kepadanya dipersilahkan. Kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah atau membumikan Islam. Jadi di sini kami mengambil salah satu hadis dari hadis riwayat Bukhari, yaitu sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, beberapa faedah penting yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia berarti telah menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sebab utama terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan alam semesta. Next. Selanjutnya, sebagian dari para ulama ada yang menjelaskan makna hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan bagi orang yang mengajarkan ilmu agama pengabulan bagi semua pemohonan ampun yang disampaikan oleh seluruh makhluk untuknya. Keutamaan dalam hadis khusus bagi orang yang mengajarkan ilmu agama dengan niat ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan mencari popularitas atau imbalan duniawi. Mohon maaf, Bapak sedang azan. Apakah tetap dilanjutkan atau? Dengarkan ajian dulu ya. Kita beri waktu 4 menitan. Baik, Bapak. Kita mendengar ajian.
Baik, Bapak, apakah sudah bisa dilanjutkan? Ya, silakan lanjut. Baiklah, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Yudit. Kepadanya saya persilahkan. Membumikan Islam di Indonesia. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan mendatang saat itu. Islam harus menempuh strategis dakwah tertentu, melakukan adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan ekspresi Islam tampil beragam dan bervariasi, sehingga kaya akan kreativitas kultural, religius. Maka jalan sebaliknya untuk membumikan Islam kita harus melakukan seleksi terhadap budaya atau tradisi agar tidak bertentangan dengan Islam sehingga kita dapat beradaptasi dengan mengekspresikan Islam yang khas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Bulkis dan Eka Setiawati. Kepadanya saya persilahkan. Kebudayaan Nusantara yang telah diakui nasional atau bukti kekayaan Nusantara terkait budaya Islam Indonesia. Yang pertama, corak Islam di Aceh. Salah satu corak keberagaman masyarakat Aceh adalah disahkannya hukum kanun jinayah sebagai pedoman baru pelaksanaan syariat Islam. Disahkannya kanun hukum jinayah di Aceh, maka akan berlaku hukum cambuk atau denda dengan emas murni bagi pelaku pemerkosaan, penjinahan, pelecehan seksual, praktek gay atau lesbian, mesum, perjudian, mengkonsumsi minuman keras, dan bermesraan depan umum dengan pasangan bukan muhrim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Dua, corak Islam di Sidodadi. Jadi, masyarakat Muslim di Sidodadi memang memiliki sebutan tersendiri terkait orientasi keberagaman mereka, yakni orang Sunnah dan orang Yasin. Orang Sunnah ialah orang yang memurnikan agama Islam dari segala praktik yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan orang Yasin adalah orang yang mestiadatkan bacaan Islam seperti membaca Yasin bersama, tahlil dan sebagainya. Suaranya emang nggak ada ya? Mohon maaf, Bapak, di sini sedang iqomah. Oh iya.
Baik, akan saya lanjut presentasi kami. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Putri dan Salsa. Kepadanya saya persilahkan. Secara sosiologis, potret Islam Indonesia sangat toleran dengan tradisi dan komunitas lain yang berbeda keyakinan. Menerima Bhinneka Tunggal Ika, Islam Indonesia menghargai pluralitas etnis, agama, dan gender, membela kaum minoritas, kaum mustadfain, dan kaum terpinggirkan lainnya. Islam Indonesia sangat memahami sosiokultural kebangsaan ketimbang memaksakan normativitas teks yang verbalistik. NKRI sudah final bagi Islam Indonesia, meningkatkan sumber daya manusia dan kedisiplinan yang perlu ditingkatkan ketepatan, keteraturan, social justice, pengorganisasian, kepekaan sosial, etos kerja, kompetisi positif, sportivitas, komitmen, truth, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Mengenali sumber teologis dan filosofis. Secara filosofis, pribuminisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagamaan. Dalam paradigma sufistik, agama memiliki dua wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam dan aspek eksoterik atau aspek luar. Dalam tataran esoteris, semua agama adalah sama karena ia berasal dari Tuhan yang tunggal. Secara teologis, tauhid bukan sekadar pengakuan atau persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi pemaknaan tauhid melampaui dari sekadar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Untuk yang menggali sumber hukum membumikan Islam, poin historis akan dijelaskan di slide selanjutnya. Karena penjelasannya banyak, jadi akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu Oda. Kepada Oda saya persilakan. Alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman, yaitu ada dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting. Saya ulang, alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman, yaitu ada dua hal secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam bentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai
Mohon maaf teman-teman, terkendala koneksi internetnya. Saya ulang kembali, alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman, yaitu ada dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial, yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lina Rahma Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Indonesia sebagai modal dasar merupakan sebuah ruang dialog bagi adanya hal-hal keberbedaan. Ini dapat dilihat dari falsafah keberbangsaan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bukankah slogan itu merupakan hasil galian para founding father bangsa Indonesia dari khasanah kebudayaan yang ada? Artinya, secara historis, Indonesia merupakan bangsa yang mampu menyelesaikan keberadaan itu secara harmonis. Jadi, kekuatan harmonisasi keberagaman di Indonesia itu melalui ruang budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maya Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Menawarkan gagasan pribumisasi Islam. Islam pribumi lahir untuk melawan gagasan autentifikasi Islam yang tidak jarang mengarah pada fundamentalisme keberagaman. Islam pribumi meyakini 3 sifat, yaitu 1. Kontekstual, 2. Progresif, dan yang ketiga karakter membebaskan. Islam pribumi bersifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Yang kedua, Islam pribumi bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan terhadap ajaran dasar agama Islam, tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara intens. Yang ketiga, Islam pribumi bersifat karakter bebas, yakni Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnis. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Siti Rahmah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Secara bahasa, urgensi berasal dari bahasa Latin yaitu urgere, yang berarti mendorong, yaitu memaksa kita untuk menyelesaikan suatu hal. Urgensi dapat diartikan yaitu pentingnya. Sebagai contoh, urgensi kepemimpinan berarti pentingnya kepemimpinan.
Pribumisasi Islam adalah rekonsiliasi antar budaya dan agama. Rekonsiliasi ini menuntut umat Islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Selanjutnya, proses pribumisasi Islam semacam itulah yang kemudian membentuk pola atau corak Islam Nusantara. Sebuah corak keberislaman yang moderat, damai, ramah, dan terbuka. Singkatnya, pribumisasi Islam adalah caranya, Islam Nusantara adalah buahnya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari penyampaian materi kami hari ini akan dibacakan oleh teman saya, Wazia Fatur Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Kesimpulan, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sehari-hari maupun bersama-sama, sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Baik, teman-teman semua, itu tadi pembacaan materi dari kami. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang jelas mungkin dari penyampaian materi kami, silahkan dipertanyakan di kolom Q&A ataupun chat. Kepada teman-teman sekalian, saya persilahkan. Mohon maaf teman-teman, kalau yang jadi panelis apa boleh bertanya? Sebaiknya tulis di kolom Q&A saja. Soalnya di sini susah buat dengar suara kalian. Baik, untuk pertanyaan dari Dea Mestaya, kami tampung dulu untuk didiskusikan bersama teman-teman saya. Untuk teman-teman yang lainnya, silahkan bertanya jika ada pertanyaan.
Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Dea Mestaya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya umat Islam yang bergaya seperti non-muslim dari segi berpakaian dan lain-lain? Menurut kami, di dalam Islam itu kan sudah ada tata caranya sendiri untuk berpakaian, apalagi seorang perempuan. Memang sangat diperhatikan oleh agama Islam. Kita boleh-boleh saja mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti modernisasi zaman, akan tetapi jangan sampai kayak menyalahgunakan hukum syariat Islam seperti itu. Untuk orang yang bergaya seperti non-muslim mungkin sebaiknya jangan, karena kita sebagai orang Islam sudah punya punya tata hukum sendiri, tata caranya berpakaian, tata cara berbusana, bahkan sampai hal kecil pun semuanya sudah diatur dalam syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Jika mungkin kurang jelas, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jimmy dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Akan menjawab pertanyaan dari Fitria. Pertanyaan dari Fitria, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Kenapa Indonesia tidak menerapkan peraturan negara dengan hukum Islam seperti Aceh? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Terutama kan di Aceh itu kan mayoritasnya memang kebanyakan mayoritas Islam. Jadi jika diterapkan di Indonesia, Indonesia akan memiliki beragam agama dan budaya. Mungkin ya mungkin jika diterapkan di Indonesia mungkin tidak bisa karena kita kan beragam agama dan saling menghargai agama yang lain karena kita Indonesia kan memiliki beragam agama dan budaya. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan Kak Bunga? Permisi Kak. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari jawaban teman saya, yaitu Jimmy. Jadi pertanyaan Fitria tadi kan di Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Tapi kenapa Indonesia tidak menerapkan peraturan negara dengan hukum Islam seperti di Aceh? Di Aceh sendiri kita tahu ya, kalau di Aceh itu memang orang-orang di sana, masyarakat sana setuju untuk menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam. Salah satu provinsi di Indonesia yang sudah menjalankan hukum berdasarkan syariat Islam. Mungkin kalau di daerah kita seperti Kalimantan Selatan sendiri itu tidak mungkin untuk dilaksanakan hukum syariat seperti itu karena di sini seperti tidak memungkinkan gitu. Masyarakatnya masih banyak yang beragam. Untuk di Aceh kan masyarakatnya kayak sudah setuju, sudah dengan pemerintahnya sudah sepakat. Apalagi Indonesia sendiri sangat beragam dengan budaya, agama, adat istiadat maksud saya banyak sekali. Jadi Indonesia juga terkenal sebagai negara yang bertoleransinya tinggi. Memang mayoritas Islam, akan tetapi mungkin dari pemerintahnya tidak memungkinkan untuk kita menjalankan hukum sesuai syariat Islam. Berbeda dengan Aceh karena memang ada kesepakatan dari kepemimpinannya. Begitu. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan lagi dari
Muhammad Rizky Nanda Saputra. Pertanyaannya, tadi kan dijelaskan Islam hadir di Nusantara itu sebagai agama baru dan pendatang pada saat itu. Jadi pertanyaan saya, apakah pada saat Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada saat itu langsung diterima oleh masyarakat ataukah terjadi penolakan dari masyarakat? Tolong jelaskan. Baik, akan saya jelaskan secara singkat. Mungkin strategi dakwah Islam di berbagai daerah itu berbeda-beda, tidak sama. Mungkin ada beberapa daerah yang terkendala untuk mendakwahkan Islam sendiri. Karena apa ya, kan Indonesia memang berawal dari kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu-Buddha. Jadi pada saat itu kayak para pendakwah Islam itu kayak harus mempunyai strategi tertentu gitu untuk mendakwahkan Islam di Indonesia supaya dapat diterima secara baik oleh masyarakat Indonesia. Makanya untuk itu ada beberapa cara dari pendakwah Islam. Contohnya bisa saya contohkan yaitu seperti Wali Songo. Seperti Sunan Kalijaga kan mendakwahkan Islam dengan cara seni wayang kulit. Nah, seperti itu. Pokoknya pada masa itu tuh kayak pendakwah Islam tuh melakukan penyesuaian terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi diterimanya itu dengan bagus, tetapi ada beberapa daerah yang tidak diterima dengan bagus. Seperti itu, terima kasih. Izin menjelaskan sebentar. Berarti tadi Islam diterima di Indonesia, ada yang diterima, ada yang tidak ya? Islam di Indonesia itu diterima dengan baik, namun mungkin ada beberapa daerah yang memang sedikit, bukan gimana ya, kayak sedikit bisa kita sebut peminatnya gitu. Tapi semua di daerah itu Islam diterima. Jelas. Karena di daerah mereka tuh lebih percaya akan dinamisme dan animisme. Jadi kalau agama Islam itu kurang diterima di situ karena mereka masih percaya akan hal-hal mistis seperti itu. Kental dan agama dan adat istiadat mereka masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah jelas jawaban dari kami? Sudah jelas.
Baik, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Ramadhani Saputra dari S1 Keperawatan. Nah, jawabannya itu sama seperti hal yang ditanyakan oleh oleh Muhammad Rizky Nanda Saputra, sama. Karena di daerah mereka tuh memang sangat sulit menerima agama Islam karena masih kental dan percaya akan adat istiadat mereka sendiri. Begitu. Bagaimana Ramadhani Saputra? Apakah jelas? Baik, untuk pertanyaan dari Tazkia Maulida Afifa kami tampung dulu untuk didiskusikan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Saskia Maulida. Islam di Nusantara itu adalah yang di mana yang diajarkan oleh ulama terdahulu dengan mempertimbangkan kebudayaan di Indonesia. Jadi Islam di Nusantara. Kenapa gak jelas terus aku ngomongnya? Maaf, suaranya nggak jelas. Halo, jelas lah udah suara saya. Suaranya kurang jelas. Masih kurang Jelas, cuman kecil suaranya. Jelas lah udah. Kurang keras suaranya. Suaranya kecil. Hai, jelas lah udah. Udah, suaranya kurang keras. Jelas lah ini udah aku bertanding jelas. Jelas, tapi kurang keras. Suaranya jelas, Oda, cuman kurang keras. Iko mah rangkai
Tapi itu intinya di situ. Mana teh? Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Tazkia Maulida Afifah. Apakah Islam Nusantara berperan penting di masyarakat Indonesia? Peran masyarakat Islam di Indonesia adalah sebuah konflik Islam Indonesia yang diperankan oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 2015. Faktanya, Islam Nusantara sendiri telah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, di mana Islam yang diajarkan oleh ulama terdahulu dengan mempertimbangkan kebudayaan di Indonesia dalam geraknya. Islam Nusantara ternyata juga berperan dalam menjaga peradaban Indonesia dan dunia pada umumnya. Lagi nih. Aku kah? Nah. Ya, gini. Apa ya? Jelas suara saya? Jelas, Liza, silahkan. Dengar nggak? Sudahkah? Oke, sip. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Tazkia Maulida Afifah. Nah, Islam Nusantara adalah sebuah konsep Islam Indonesia yang diperkenalkan oleh Nahdlatul Ulama. Faktanya, Islam Nusantara sendiri telah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, di mana Islam yang diajarkan oleh ulama terdahulu dengan mempertimbangkan kebudayaan Indonesia dalam geraknya. Islam Nusantara ternyata juga berperan dalam menjaga peradaban Indonesia dan dunia pada umumnya, seperti itu. Bagaimana, Tazkia? Sudah jelas? Kurang paham biar mau belajar. Oke, baik. Makasih. Baik, untuk pertanyaan dari Nanda Oktaviani akan kami tampung dulu untuk didiskusikan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Oktabiani. Pertanyaannya, sikap pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa agar bisa membumikan Islam di Indonesia. Jadi, kita sebagai mahasiswa ini sangat berperan penting ya bagi bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri. Yang pertama, mahasiswa itu kan harus memiliki, mohon maaf maksud saya tadi, memang sudah menjadi tugas mahasiswa gitu, bersifat intelektual akademisi selayaknya. Tetapi tidak hanya itu saja. Jadi kayak kita tuh harus memiliki kecerdasan spiritual atau kecerdasan dalam bidang agama. Sebagaimana ya kita tahu Indonesia ini memiliki banyak sekali orang-orang pintar, tapi sedikit memiliki orang-orang yang bermoral. Akibatnya terjadi kerusakan di mana-mana. Jadi kinilah saatnya kita sebagai mahasiswa untuk menjadi penggerak dan pelopor kebangkitan bangsa kita sendiri. Dimulai dengan serius dalam menimba ilmu, mengentalkan Islam di dalam hati kita, tetapi tidak hanya mengentalkan dalam hati, juga menjalankan dengan perilaku kita seperti itu. Mahasiswa juga sangat berperan dalam perubahan bangsa. Jadi mahasiswa ini harus memiliki pendidikan yang akan menjadi faktor perubahan dalam masyarakat untuk kedepannya. Jika saat ini mungkin ya kita menjadi mahasiswa yang malas-malasan, siapa yang akan mengurus kedepannya bangsa kita? Jadi gimana ya, saya ingatkan lagi, semuanya itu kayak bermula dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita masing-masing. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan dari teman saya, silakan. Jadi, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bunga. Nah, mahasiswa berperan penting sebagai calon pemimpin masa depan. Demi waktu yang terus-menerus menerjang tanpa ada yang mampu menghentikannya. Disinilah mahasiswa disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mahasiswa juga harus siap dengan segala tuntutan yang harus dimiliki untuk mengemban amanah sebagai calon pemimpin masa depan. Sekian. Terima kasih. Bapak, pertanyaan sudah terjawab semua. Ataukah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Panas. Oke. Cukup ya. Sudah jam 16.19. Sebelum Bapak mulai, silakan moderator dipandu untuk acara Bapak ini sampai diskusi sore kah, Pak? Ngantuk saya, Pak, mendengarnya. Suara siapa tuh? Silakan moderator menutup acara kita pada sore hari ini.
Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilap kami mohon maaf. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Bapak, karena kita juga masih sama-sama belajar, harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya suara Bapak apakah terdengar jelas? Terdengar jelas, Bapak. Jelas ya. Bapak nggak membawa headset tadi, makanya yang harus Bapak konfirmasi apakah suara Bapak jelas atau tidak. Jelas, Bapak. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak sampaikan kepada teman-teman kelompok yang telah presentasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan juga tentunya sudah dilahap habis dan dijawab oleh teman-teman kelompok yang maju pada hari ini. Kemudian terima kasih Bapak kepada teman-teman PJ yang senantiasa berkomunikasi guna kondusivitas kegiatan atau kelancaran diskusi kita pada sore hari ini. Bapak tidak menggunakan headset ya, jadi mohon maaf apabila suaranya mungkin agak kurang jelas, tapi Bapak usahakan sebagus mungkin. Bapak menggunakan dua akun, pertama akun handphone dan kedua akun PC. Bagus ya, Bapak lihat pertanyaannya ya kurang lebih 6 atau 7 lah tadi, dan juga terjawab habis. Bapak sedikit menambahkan atau memberikan feedback atas pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah ada. Sambil Bapak lihat kolom chatting ya. Oke, dari pertanyaannya Dea ya, D3 Bidan, dia menanyakan bahwa bagaimana hukumnya umat Islam itu bergaya seperti non-Muslim. Bapak bacakan hadisnya ya. Barang siapa suatu kaum menyerupai kaum itu, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Ya. Maksud hadis itu berarti apabila kita mengikuti style atau gaya atau apapun ya, gaya hidup, gaya sikap, gaya perilaku, gaya pakaian, maka kita termasuk konsekuensi bagian daripada atau menyerupai kaum tersebut. Berarti bisa dipastikan ya atau bisa dipahami ketika kita tasyabbuh itu menyerupai maksudnya ya, menyerupai non-muslim, maka pada hal itu misalnya pakaian kita berarti kita sudah termasuk non-muslim gitu. Belum menjadi non-muslim ya dari segi pakaian. Nah, kemudian apabila kita bergaya secara terbuka gitu ya, maksudnya pakaiannya itu ya nggak nutup aurat gitu, berarti kita sudah sedikit-sedikit dimasuki yang namanya gaya-gaya atau
pakaian muslim tadi. Yang lebih berbahaya adalah ketika kita menyerupai gaya pemikiran ya. Pemikiran kita, bahkan akidah kita, itu yang membahayakan ya. Membahayakan. Kalau istilahnya kita menyerupai atau tasyabuh dalam bentuk pakaian, mungkin masih haram ya. Haram itu bukannya mungkin, maksudnya itu levelnya masih haram. Itu pun sudah dosa besar gitu, haram. Terus kita mengikuti sedikit demi sedikit cara mereka sampai kepada yang lebih ekstrim atau berbahaya, itu adalah akidah mereka. Nah, apabila kita mengikuti akidah mereka, maka siap-siap gitu. Kita termasuk, ya lanjutkan saja gitu ya. Kita termasuk bagian mereka, berarti kita membahayakan iman atau akidah kita. Itu ya, hati-hati. Kalau yang sifatnya masih pakaian, memang masih haram. Dan itu pun sudah berbahaya gitu, haram. Dosa besar gitu. Apalagi kita mengikuti secara pemikiran, bahkan secara keyakinan ataupun akidah. Itu ya singkatnya. Nah, dari Fitria, Islam kan mayoritas ya, tapi tidak menerapkan hukum Islam. Nah, kita mengetahui bahwasanya pada Pancasila ya, misalnya kan Pancasila itu sekarang itu ketuhanan yang Maha Esa gitu pada poin 1. Nah, dulu kan ada teksnya itu menjalankan syariat Islam sesuai dengan pemeluknya gitu. Nah, ketika Islam waktu itu memang mayoritas ya, bahkan para founder bangsa ya, para tokoh-tokoh pada masa itu ya, juga pernah gitu menawarkan yang namanya konsep Islam. Jadi memang pada mulanya ya, Pancasila pertama itu adalah berbunyi menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya gitu. Akan tetapi karena kelapang dadaan mereka, para pendiri bangsa, kelapang hatian mereka, keluar biasaan pemahaman mereka, toleransi mereka, maka sila pertama pada Pancasila itu kan sekarang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah bagian bentuk saking toleransinya, saking luar biasanya tokoh-tokoh Islam pada masa itu. Nah, mengapa? Pertanyaannya kan mengapa nih enggak hukum Islam gitu kan? Nah, itu karena konsensus ya. Konsensus atau kesepakatan para tokoh pada masa itu. Jadi tokoh Islam memang mayoritas ya, umat Islam memang mayoritas, tapi dia tidak ingin menyakiti tokoh-tokoh yang lain. Ya, tidak menyakiti agama misalnya Kristen, tidak menyakiti yang namanya agama Hindu misalnya atau Buddha ya. Akan tetapi ada suatu istilah ya. Istilah ya ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi yang penting di Indonesia itu adalah masyarakatnya ya, masyarakatnya atau warga Indonesia itu yang penting bertuhan gitu. Apapun agamanya yang dipeluknya. Islamkah dia, Kristenkah dia, Buddha-kah, Hindu-kah, Konghucu-kah? Ya. Yang penting di Indonesia itu beragama ya. Jadi nggak boleh kalau orang tinggal di Indonesia itu wajib beragama ya. Tergantung keyakinannya masing-masing. Oke. Kemudian dari pertanyaan Rizky Ananda ya, Islam ditolak atau diterima. Nah, pada prinsipnya yang namanya dakwah Islam itu kan ada namanya orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang menerima. Kita ambil contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada keluarga beliau, bahkan paman beliau, ya, yang istilahnya itu secara nasab ya atau keturunan orang yang terdekat itu kan biasanya lebih banyak ya dapat informasi ya. Kayak gitu kan teorinya, kalau orang yang lebih dekat itu lebih banyak gitu mendapatkan informasinya, mendapatkan ilmunya gitu, mendapatkan hidayahnya. Secara sederhana seperti itu. Tapi faktanya ya, orang yang terdekat Nabi kan ada namanya Abu Jahal gitu, Abu Lahab. Sampai akhir hayatnya dia tidak memeluk Islam. Bahkan termasuk ya orang-orang atau ketua
atau tokoh yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul itu sendiri adalah keponakannya. Nah, apalagi Islam ketika berkembang ke suatu tempat, ya, tentunya tidak terlepas daripada tantangan dan ancaman, hambatan dan sebagainya. Nah, apakah kemudian tantangan itu mudah ataupun tantangan itu sulit? Tentunya kita hari ini bersyukur gitu. Kita hari ini bersyukur menjadi umat Islam karena kita secara nasab ya atau keturunan kita sudah mendapatkan yang namanya Islam. Dan tentunya itu merupakan suatu kesyukuran yang luar biasa. Nah, kemudian Islam Nusantara ya. Tadi sudah dijawabkan oleh teman-teman juga ya. Nah, intinya adalah bukan berarti Islam Nusantara itu adalah istilah yang baru ya. Bukan berarti Islam Nusantara itu adalah istilah yang baru, lalu memunculkan pemahaman bahwa Islam itu ada Islam lagi loh. Enggak ya, enggak gitu maksudnya. Jadi Islam yang baru sejak masa kerasulan, sejak zaman Nabi Muhammad awal-awal menyampaikan dakwah itu adalah Islam yang sama yang kita peluk sampai hari ini. Ya. Nah, yang paling berbeda itu adalah paling dalam hal-hal praktek-praktek, misalnya praktek-praktek itu yang sifatnya itu furu'iyah. Furu'iyah itu yang cabang-cabang. Ya. Ada namanya dalam pemahaman agama Islam itu ada namanya pemahaman usuliyah. Nah, pemahaman usuliyah itu adalah pemahaman yang dasar-dasar. Misalnya hal yang mendasar itu adalah tauhid. Ya, itu sama. Sejak zaman Rasul, sejak zaman nabi-nabi sebelumnya sama. Bahwa yang kita sembah adalah Allah. Kemudian kitab yang diberikan kepada umat Islam zaman Rasulullah SAW sampai ke kita sekarang adalah kitab yang namanya Al-Quran. Nah, itu yang usul-usulnya sama. Percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat dan takdir baik dan takdir buruk. Ya. Nah, itu masalah-masalah usuliyah. Masalah-masalah yang pokok, usuliyah, pokok. Nah, tapi mungkin ketika Islam itu berkembang, ya, Islam berkembang sesuai ya tempat, zaman dan waktu yang mungkin berbeda, ya. Nah, tentunya Islam mengalami yang namanya tantangan. Tantangannya masing-masing gitu. Nah, ketika Islam itu memasuki dalam ruang atau historitas sejarahnya di dalam sebuah tempat atau keadaan itu, nah makanya ada istilah muncul Islam Nusantara ya. Nah, Islam Nusantara itu bukan berarti Islam yang baru ya. Maksudnya adalah Islam di Nusantara, Islam yang ada di Indonesia. Ya mungkin cara penyebarannya, cara prakteknya ya, cara memberikan dakwah atau pemahamannya itu mungkin agak berbeda dengan Islam di negara yang lain. Ya, Islam di negara yang lain Bapak ulangi. Jadi Islam Indonesia itu memang dia juga dihinggapi dengan yang namanya budaya-budaya lokal. Yang tentunya budaya-budaya lokal itu sekali lagi bukan berarti budaya itu dikonfrontasikan atau dihadap-hadapkan dengan sumber Al-Quran dan hadis gitu, enggak ya. Jadi ada budaya-budaya itu yang memang bisa kita ambil. Nah, budaya-budaya itu bisa kita serap selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, makanya kan agama Islam itu mudah gitu, mudah dipahami, mudah dijalankan oleh para pemeluknya. Misalnya ada agama, dia itu mandinya dalam suatu ibadahnya itu ya, dalam ya ibadahnya itu, agama itu mengambil daripada darah hewan, sapi misalnya. Jadi sapinya dipotong, kemudian darahnya itu dimandikan. Nah, bagi Islam kan enggak gitu. Islam mau ibadah kan wudu gitu kan. Terus kalau dia belum dia memiliki hadas besar, dia mandi wajib, ya bersih gitu kan, mudah bersih dan juga tidak rumit gitu. Nah, ketika Islam datang dengan membawa sesuatu yang baru, akan tetapi membawa kemudahan, membawa istilahnya itu kebersihan yang tentunya diiyakan oleh akal dan dibenarkan oleh akal. Nah, tentunya Islam sangat mudah dipahami dan diterapkan pada waktu itu dan tentunya sampai hari ini. Nah, kemudian Islam bagian-bagian timur itu kan katanya tidak berkembang pesat. Ya betul ya.
Pertama karena mungkin dakwahnya para ulama kan dulu yang namanya akses, yang namanya transportasi itu tidak semudah sekarang ya. Jadi perlu waktu gitu. Makanya Islam kan yang paling berkembang itu di tanah Jawa. Ya, jadi penyebaran Islam yang paling berkembang itu di tanah Jawa, pulau-pulau Sumatera termasuk Aceh tadi. Ya. Nah, tapi juga ada dalam sejarah itu ada namanya Kerajaan Ternate ya. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Ada salah satu raja di antara ya kerajaan itu ada yang Islam. Mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, kemudian dari Nanda, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang seperti apa yang dibutuhkan mahasiswa untuk membumikan Islam ya. Nah, orang sekarang banyak terjebak kepada teori gitu ya, teori. Padahal sikap yang seperti apa? Tentunya sikap-sikap sosial, ya, sikap sosial. Sikap sosial itu seperti apa, Pak? Nah, sikap sosial itu menolong orang lain gitu kan, membantu orang lain ketika kesusahan. Itu ya, membantu orang lain itu nggak memandang dia suku apa, dia agama apa, dia ras apa gitu, sama ya. Kemudian sikap spiritual. Nah, sikap spiritual itu kan yang paling penting hari ini. Nah, sikap spiritual itu dibangun melalui yang namanya ibadah-ibadah. Tidak mungkin orang memiliki sikap spiritual kalau tidak ditopang atau tidak dibingkai atau tidak didasari oleh namanya ya ibadah. Jadi spiritual itu kan sesuatu yang dari dalam roh kita gitu, jiwa kita. Jiwa kita apakah dalam keadaan baik atau tidak, tentunya itu ditopang oleh yang namanya ibadah. Ya. Nah, keterampilan juga ya tentunya keterampilan yang bisa kalian maksimalkan semasa menuntut ilmu gitu. Ya paling enggak sebagai orang Islam kan jangan sampai yang cowoknya lah nggak bisa azan gitu kan. Itu minimal dah ya. Keterampilan kan, keterampilan itu kan sesuatu yang istilahnya itu kemampuan dalam melakukan sesuatu. Ya minimal orang Islam jangan sampai nggak bisa azan kan, nggak bisa ngaji gitu kan. Apalagi cowok. Cowok kan nanti jadi pemimpin. Cewek juga ya, cewek juga. Cewek kan nanti jadi ummu, jadi ibu. Nah, ibu pertama dalam anak-anak itu adalah al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu atau perempuan itu adalah guru pertama ya, guru pertama di sekolah. Jadi bukan berarti guru yang di sekolah gitu bagi perempuan, bagi anak-anaknya, enggak. Nah, guru pertama itu adalah ibunya sendiri. Nah, itulah tentunya keterampilan yang bisa menjadikan atau membumikan Islam di Indonesia, terutama kita perkecil lagi dalam masyarakat gitu. Kita perkecil lagi dalam hal keluarga, ya. Bapak ulangi, jangan sampai orang Islam dia tahu teori tentang baik dan benar, tapi pengetahuannya baik, ya. Pengetahuannya baik, dia tahu teori tentang baik dan benar, tapi sikapnya, perilakunya tidak mencerminkan pengetahuannya. Ya, banyak orang hari-hari ini betul apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi. Ya, orang-orang Indonesia itu ya banyak yang sudah pintar gitu. Kampus-kampus setiap tahun menerbitkan atau meluluskan para sarjana-sarjananya. Kan tetapi pada faktanya ya banyak orang-orang yang bekerja atau pejabat-pejabat itu ya banyak yang ketahuan korupsi misalnya. Itu bagian daripada ketidakbermoralan. Ya, di antara banyak pejabat yang seperti itu. Oke, itu kira-kira tambahan dari Bapak. Dari kolom chatting teman-teman PJ, apakah ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau closing statement bahwa yang namanya membumikan Islam itu kan Islam turun dari langit, itu tidak serta-merta langsung turun praktis seperti kita membalik kedua belah tapak tangan gitu ya. Enggak. Islam itu turun dalam sejarahnya atau historitasnya melalui namanya waktu dan tempat yang berbeda. Ya, melalui waktu dan tempat yang berbeda. Jadi membumikan Islam itu tentunya tidak bisa langsung ya secara praktis mengabaikan sesuatu yang ada di tempat itu. Ya, nggak mungkin ya. Bapak ulangi, mengabaikan
sesuatu yang ada di tempat itu. Misalnya tradisi gitu. Tradisi nggak bisa dihilangkan secara langsung atau dikonfrontasikan, dipertentangkan, diperdebatkan secara langsung. Enggak ya. Jadi Islam itu enggak gitu. Enggak langsung menghapus tradisi-tradisi orang masyarakat pada masa itu. Enggak ya. Akan tetapi di sini Islam memfilterisasi ya. Memfilterisasi. Mana budaya-budaya yang bisa diambil, mana budaya-budaya yang tetap dilaksanakan, mana budaya-budaya yang tetap dianjurkan dan diteruskan kepada orang-orang setelahnya ya. Karena budaya itu kan turun menurun kayak gitu. Nah, dalam kaidah usul fikih itu ada namanya al-adat mahkumat ya. Adat itu, kebiasaan itu bisa dijadikan sumber hukum. Bapak ulangi, al-adat mahkumat ya. Adat itu, kebiasaan itu, ya budaya itu bisa diambil, bisa dijadikan hukum dengan catatan selama tidak bertentangan dengan yang namanya informasi dari Al-Quran, hadis maupun apa yang disampaikan oleh ulama ya, kayak gitu. Jadi bukan berarti semua budaya itu langsung dihapus, enggak ya. Islam enggak kayak gitu. Makanya ada namanya budaya-budaya gitu. Nah, kekayaan budaya itulah yang membedakan Islam di Indonesia dengan Islam di negara lain itu berbeda. Mungkin kalian bisa lihat ya, bagi yang pernah misalnya ke Arab Saudi atau ke Mekah, Madinah atau ke tempat lain manapun, ya mungkin saja berbeda gitu. Misalnya di Arab Saudi orang nggak ada yang sarungan kan, sarung, tapi ya nggak ada gitu. Tapi di Indonesia kita lihat orang Muslimnya pakai tapi atau pakai sarung gitu. Nah itu bagian daripada budaya dalam pakaian ya. Misalnya di Indonesia itu kita kan sering ya menggunakan sarung atau tapi di Arab nggak ada gitu kan, orang pakai gamis ya, orang pakai gamis gitu. Nah itu salah satu contoh budaya dalam hal pakaian ya. Bagaimana teman-teman PJ dan teman-teman penanya serta teman-teman yang menjadi presenting atau pemakalah pada pertemuan sore hari ini? Gimana teman-teman PJ? Nggak ada lagi kan yang di kolom chatting? Sudah tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan attention serta pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah hampir setengah jalan, tinggal setengah jalan lagi perkuliahan kita. Dan insya Allah tentunya semuanya tetap semangat dan tetap dijaga kondisi dan lain-lain. Kemudian Bapak sampaikan juga ya, kalau nanti pertemuan selanjutnya itu boleh ya, kalau ada yang ingin menambahkan jawaban, itu boleh ya. Jadi nggak melulu nanya ke pemakalah, boleh juga menambahkan gitu. Itu juga nantinya akan Bapak berikan poin yang positif untuk si penambah. Paham ya teman-teman ya? Oke, baik. Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan. Tentunya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik Bapak pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Jangan mengantuk lagi, teman-teman.